Om Swastiastu. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 6 rombel pertama ingin menyampaikan materi tentang kewirausahaan, yaitu komunikasi dan interpersonal skill dengan pokok bahasan kepemimpinan. Sebelum memasuki materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Wijaya Pinate dengan NIM 201 310 1006. Selanjutnya ada teman saya, yaitu Sanditian Ari Kusuma dengan NIM 211 310 1001. Selanjutnya lagi ada teman saya, yaitu Jose Elrico Cristiano Halason Sipahutar dengan NIM 211 310 1024. Baik, kita langsung saja ke materinya. Materi yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Menurut Griffin dan Ebert, kepemimpinan adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Lindsay dan Patrick dalam membahas mutu total dan pembangunan organisasi mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. Perlu diketahui bahwa para individu merupakan anggota dari perusahaan. Peterson Errol mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreasi yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal dan eksternal organisasi. Nah, dari ketiga definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara memberikan motivasi agar orang lain tersebut mau melaksanakannya. Dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu, para pelaksana dengan tujuan perusahaan. Lingkup kepemimpinan tidak hanya terbatas pada permasalahan internal organisasi, melainkan juga mencakup permasalahan eksternal. Materi yang kedua yaitu peran kepemimpinan. Kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi penggerakan dalam manajemen. Fungsi penggerakan mencakup kegiatan memotivasi, komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Fungsi tersebut juga dianggap sebagai tindakan mengambil inisiatif dan mengarahkan pekerjaannya yang perlu dilaksanakan dalam sebuah organisasi. Peran kepemimpinan antara lain yaitu yang pertama ada peran mencari dan memberikan informasi. Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi, yang artinya walaupun produk dan layanan purnajual perusahaan tersebut bagus, tetapi jika komunikasi internal dan eksternalnya tidak bagus, maka perusahaan tersebut itu tidak akan bertahan lama karena tidak akan dikenal. Informasi yang disebarkan harus secara terus-menerus dimonitor agar diketahui dampak internal maupun eksternalnya. Yang kedua, ada peran mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan merupakan proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya, untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, seorang kepala sekolah harus dapat mempengaruhi seluruh warga sekolah yang dipimpinnya melalui cara-cara yang positif untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya cukup memiliki kekuasaan, tetapi perlu pula mengkaji proses-proses mempengaruhi yang timbal balik yang terjadi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Selanjutnya yaitu peran membangun hubungan. Peran pemimpin dalam membangun hubungan contohnya adalah seperti hubungan dalam tim. Kepemimpinan didefinisikan sebagai proses untuk memberi pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas kelompok anggotanya. Mereka yakin tim tidak akan sukses tanpa mengkombinasikan kontribusi setiap anggotanya
untuk mencapai tujuan akhir yang sama. Selanjutnya, yaitu peran membuat keputusan. Pemimpin memainkan peran utama dalam proses pembuatan keputusan, karena wewenang dan kedudukan formalnya sebagai pusat syaraf organisasi. Hanya dialah yang bisa mengambilkan keputusan yang bersifat strategis. Materi yang ketiga ada syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan. Antara lain, yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua ada kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh kepadanya. Dan yang ketiga ada kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasanya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang materi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan ciri khas seorang pemimpin, baik dari penampilan fisik, inteligensi, dan cara bicara. Menurut pendapat Beck dan Nelly Yeager, mengemukakan 4 gaya kepemimpinan yang lazim disebut kepemimpinan situasional, yaitu gaya kepemimpinan berdasarkan interaksi antara pengarahan dengan pembantunya yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada daring, seorang pemimpin yang senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi yang jelas dan mengawasinya secara ketat, serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakannya sesuai dengan yang Anda harapkan. Yang kedua ada selling, seorang pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan suatu keputusan. Pemimpin bersedia membagi persoalan dengan bawahannya dan sebaliknya. Persoalan dari bawahan selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan. Yang ketiga ada participating. Salah satu ciri dari gaya kepemimpinan ini adalah adanya kesediaan dari pemimpin untuk memberikan kesempatan bawahan agar dapat berkembang dan bertanggung jawab, serta memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang mereka perlukan. Yang terakhir adalah delegasi. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memecahkan permasalahan. Selanjutnya, keterampilan dasar kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin tidak cukup dengan percaya diri dan pesona yang besar, tetapi harus memiliki sebuah keterampilan. Apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Yaitu yang pertama, keterampilan presentasi. Seorang pemimpin harus kreatif melakukan presentasi kepada pengikutnya. Presentasi ini harus meliputi visi, misi, goal, action plan, dan fokus. Yang kedua, keterampilan membangun tim yang kuat. Jadi, keterampilan membangun tim adalah keterampilan yang sangat strategis untuk menyukseskan kepemimpinan yang sedang diperjuangkan tersebut. Pemimpin harus bersikap bijak dan profesional dalam merakit sebuah tim yang tangguh dan dinamis. Yang ketiga, keterampilan negosiasi. Negosiasi adalah bagian dari komunikasi yang terfokus untuk mencari kesepakatan. Jadi, peran seorang pemimpin sebagai seorang negosiator ulung tidaklah boleh diabaikan. Pemimpin harus bijak dan cerdas melihat semua tantangan yang ada, dan cerdas menggunakan keterampilan negosiasi tersebut untuk mentransformasikan semua tantangan menjadi peluang yang menguntungkan organisasi yang dipimpin. Yang keempat, keterampilan bersikap baik. Seorang pemimpin
Tidak zamannya lagi memanfaatkan kekuasaan dan posisi kepemimpinannya untuk bersikap arogan dan bersikap diktator terhadap pengikut. Yang kelima, keterampilan motivasi. Seorang pemimpin adalah seorang motivator yang harus mampu membangkitkan energi positif dari pengikut dan bawahannya untuk secara proaktif, bergairah, dan bersemangat tinggi dalam meraih prestasi yang hebat. Dan yang terakhir, keterampilan mengorganisasi. Keterampilan mengorganisasi seorang pemimpin adalah seorang organisator yang ulung. Kemampuan pemimpin dalam mengorganisasi semua kekuatan yang ada akan menjadikan kepemimpinan itu kuat dan solid. Halo, nama saya Jose Alrico Cristiana Valasansi Bautar dengan NIM 2113101024 dan saya berasal dari Prodi S1 Matematika. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memaku sebuah jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Contoh dari pemimpin formal adalah kepala desa seperti gubernur dan juga presiden. Pemimpin informal adalah pemimpin atau seorang yang tidak secara resmi diangkat sebagai pemimpin, tetapi merupakan kehormatan, biasanya karena mempunyai kelebihan, ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok. Contoh dari pemimpin formal adalah kepala suku. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kepala dan juga pemimpin. Apa sih perbedaan kepala dan pemimpin? Kepala adalah seorang yang diangkat menurut peraturan tertentu oleh atasan atau instansi yang berwenang untuk mengepalai suatu jabatan dan bertanggung jawab tentang tugas yang diberikan kepadanya. Sedangkan pemimpin adalah seorang yang dipilih dari kelompoknya karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Sekarang ada juga perbedaan dan persamaan daripada kepala dan pemimpin. Persamaannya adalah kepala dan pemimpin membawai anak buah, dan juga kepala dan pemimpin diberi tugas pekerjaan dan mempertanggungjawabkannya. Perbedaan dari kepala dan pemimpin adalah kepala diangkat oleh suatu instansi tertentu, sedangkan pemimpin diangkat oleh anak buahnya. Dan juga kepala bertanggung jawab kepada atasannya, sedangkan pemimpin bertanggung jawab kepada atasannya dan juga kepada anak buahnya. Dan ketiga, perbedaannya adalah kepala bertindak sebagai penguasa, sedangkan pemimpin berperan sebagai pencetus ide, organisasi, atau koordinator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya perwakilan dari kelompok 6 Rombol pertama, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.